Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman kita sudah memasuki sesi ke-11. Nah, di sesi ke-11 ini saya akan menjelaskan mengenai alpha selection dengan alat bantunya, nanti peletnya adalah channel. Nah, materi yang saya buat kali ini adalah permintaan dari Ami Ali. Ya, dia meminta tolong buatin tutorial mengenai alpha selection di gym, kira-kira seperti apa. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana caranya bermain alpha selection di gym, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Teman-teman jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalam channelnya terdapat tips and trick bagaimana cara menggunakan software gym dengan benar. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya sampai selesai mengenai alpha selection di gym. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan mengenai alpha selection. Ya, kira-kira alpha selection itu apa? Jadi pengertian alpha itu transparasi, teman-teman. Ya, alpha transparasi. Bagaimana ketika kita ingin membuat transparasi menggunakan selection, kurang lebih seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau misalkan lebih mau jelasin mengenai teknik masking, teman-teman bisa lihat video saya di bagian channel masking. Nah itu ya, masking channel, ada teks masking dan sebagainya, itu salah satunya adalah alpha. Pengertian dari alpha itu dia tuh. Tapi saat ini saya melibatkan channel ya, kalau kemarin tidak menggunakan channel kurang lebih. Oke teman-teman, di sini tampilannya seperti ini. Awalnya ada layer, di sebelah kanan ada channel, ada path ya. Yang kita konsentrasi saat ini ada dua, yaitu layer dan channel kurang lebih. Oke, di awal saya mencoba untuk membuat lembaran baru aja dulu, lalu di OK saya menggunakan warna hitam, karena background hitam ini. Saya balikan posisinya teman-teman, saya buat baru aja ya, file new lagi, saya pilih optionnya, advance-nya pilihnya adalah background white. Oke, kalau mau digantikan putih juga boleh, nggak apa-apa. Nah biar kelihatan aja. Kenapa saya ini yang hitam saya tutup ya, saya close, saya menggunakan putih. Jadi kalau teman-teman kepengen bermain selection, alpha selection maksudnya ya, teman-teman harus menggunakan putih biar kelihatan. Sebenarnya sih hitam juga bisa, nggak masalah, tapi lebih kelihatan, lebih nyaman si putih kalau bagi saya. Tapi kalau teman-teman pakai yang hitam nggak masalah ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah di awal teman-teman, jadi semua jenis seleksi, rectangle, ellipse, maupun yang namanya free selection dan sebagainya, yang sifatnya seleksi, itu teman-teman bisa dijadikan channel. Nah channel itu apa? Jadi channel ini sebenarnya apa ya? Pengertian dari channel ini adalah penggabungan dari beberapa warna red dan green dan blue. Nah kita selain kita menggunakan red green dan blue, teman-teman juga bisa menciptakan satu channel baru di sini ya. Oke, nanti apa yang kita buat seleksi di sini bisa disimpan di sini. Oke, ini sekarang saya aktifkan channelnya, teman-teman, lalu bikin kotak. Maaf, saya ambil seleksi kotak aja ya. Saya buat seleksi kotak. Lalu teman-teman, apa yang kita buat saat ini bisa kita simpan di channel. Ya, oke, saya klik kanan, pilihnya adalah pilihnya di sini menggunakan select save to channel. Jadi disimpan. Nah, ini dia. Oke, disimpan. Oke. Terus kemudian teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara ke menu select, pilihnya save to channel, sama aja. Ya, sama aja. Oke. Terus kemudian saya buat lagi kotak di sini. Terus kemudian saya coba klik kanan lagi, pilihnya select, saya simpan kembali. Dia akan tersimpan di sini semua ya. Kotak lagi di sini, terus saya klik kanan lagi, select lagi, simpan lagi dan sebagainya. Lakukan dengan cara sama. Mau pakai yang pakai lasso juga boleh, nggak masalah ya. Tinggal disimpan, select, save to channel, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bermain dengan alpha selection, kenapa sih harus ada melibatkan channel di sini? Iya. Jadi gini. Ini saya hilangkan ya seleksinya, saya Ctrl Shift A. Teman-teman bisa memanggil kembali. Jadi fungsinya alpha channel di sini, alpha itu sebenarnya transparan. Jadi prinsipnya gini. Kalau teman-teman lihat di sini ada kayak bentuknya putih ya, kotaknya putih dan yang lainnya hitam. Jadi prinsip dasarnya gini. Alpha itu adalah dimana kita membuat transparansi di bagian tertentu. Jadi yang hitam ini adalah alphanya transparan, sedangkan yang putih menampilkan. Sebenarnya hampir sama dengan masking. Apa yang kita buat nanti kita bisa terapkan ke gambar juga ya.
Oke, misalkan saya sudah menyimpan seleksi di sini, terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk memanggil lagi. Jadi daripada teman-teman buat ulang lagi, lebih baik teman-teman bisa memanggil kembali dengan cara tekan Alt, klik salah satu yang di bawah ini, bebas ya, sebenarnya tidak perlu ada yang aktif, nggak masalah, bebas. Saya klik yang bagian atas, yang mana aja ya, bebas mana aja diaktifin. Teman-teman tekan Alt, lalu klik di sini. Nah, dia akan manggil. Oh, seleksi yang langsung yang dipanggil. Terus teman-teman klik lagi di bawah. Nah, berarti ngambil yang kotak ini dan selanjutnya kurang lebih. Terus ketika teman-teman ingin bahkan apa yang kita buat seleksi saat ini, kita bisa gabung. Misalkan dari ada 4 seleksi ini, alpha selection yang kita buat ini, alpha channel yang kita buat ini, teman-teman tinggal tekan Alt sama Shift. Nah, saya kepengen menggabung antara masking yang selection masking ini digabung dengan yang kotak ini. Nah, digabung bisa. Saya tekan ini Alt Shift ya. Saya tekan Shift. Nah, digabung. Ini gabung. Oke, ini gabung. Nah, itu gabung. Tapi kalau teman ini saya hapus kembali. Tapi kalau teman-teman saya tekan Alt, klik ya, tekan Alt, terus saya tekan Control dan Alt ya. Itu memotong, teman-teman. Memotong. Nah, kayak gini motong jadi itu, memotong. Oke, saya undo ya. Saya Ctrl Z. Saya tekan Alt, saya tekan Ctrl sama yang bagian lasso yang atas ini nih, saya klik. Nah, berarti dipotong dengan yang lasso. Itu dia, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan itu apa yang kita simpan seleksinya di channel itu udah menjadi satu bentuk masking atau alpha channel. Nah, teman-teman nanti bisa digunakan sebagai cropping. Ya, oke, contohnya gini. Saat ini saya coba ke layer. Oke, saya coba ambil ke gambar. Di sini ada foto. Ya, coba saya tarik ke sini deh fotonya ya, ke atas. Sorry. Ini saya close dulu ya, saya close dulu. Oke, saya tarik fotonya ke sini. Iya. Nah, gitu ya. Tapi channel yang tadi udah hilang loh, teman-teman. Karena channel yang kita buat itu untuk satu file, gitulah. Untuk satu file, jadi nggak bisa dipanggil gitu kan. Jadi kalau misalkan ada gambar baru, teman-teman dengan file baru itu pasti channelnya hilang. Jadi seleksi yang kita simpan itu hilang. Nah, saran saya kalau misalkan mau buat kayak gini, ketika teman-teman membuat lembaran baru, terus tiba-tiba membuat seleksi, entah seleksi apapun, terus saya masukin channel, saya klik kanan, saya pilih selection, terus saya simpan dan sebagainya, lalu saya buat lagi, misalkan contohnya saya buat baru lagi ya. Saya menggunakan ini udah jadi nih, teman-teman. Oke, terus saya coba untuk saya Ctrl Shift A, saya buat baru kembali, lalu saya klik kanan lagi, saya pilih namanya selection, saya simpan kembali, lalu saya buat baru lagi. Oke, terus kemudian saya coba klik kanan, select save channel, tersimpan di sini ya. Ada 3 seleksi yang kita simpan, dijadikan sebagai masking alpha channel. Nah, teman-teman ini saya hapus. Teman-teman bisa mengambil gambar ini langsung tempel di sini, gitu, tempelnya di sini. Nah, gitu ya, langsung tempel di sini. Nah, itu dia. Jadi gambar tempel di lembaran kita, gitu. Itu baru aman, channelnya tidak hilang. Tapi kalau kita ngambil gambar baru, tempel di atas di sini, misalkan di sini gitu ya, nanti otomatis teman-teman akan hilang. Ya, itu resiko. Resiko ya, akan hilang. Nah, teman-teman, saran saya mendingan jangan ya. Kalau misalkan saya ambil gambar terus ada tempel di sini, otomatis akan hilang. Tapi kalau teman ingin mempertahankan seleksinya, teman-teman harus mencoba untuk menggunakan file yang sama di satu lembaran. Nah, itu dia, baru ditiban ke lembaran kita, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal menambahkan aja. Saya mau ngambil seleksi ini saya mau ngambil seleksi ini saya mau seleksi ini ya. Jadi seleksinya macam-macam bentuknya. Itu kita bisa simpan di sini. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal ke layer. Nah, teman-teman tinggal klik masuk ke bagian masking. Nah, klik masking ini kita bisa jadikan sebagai alpha. Nah, jadi alpha itu sebenarnya transparan. Jadi dijadiin masking. Gitu kurang lebih seperti itu. Setelah sampai di sini pilih selection. Lalu klik add. Nah, ini teman-teman sudah transparan. Ini karena layer satunya di background saya hidupkan, ya putih jadinya. Kalau saya klik, saya matikan visibility-nya, transparan jadinya. Itu dia, teman-teman. Jadi apa yang kita buat di channel, yang telah kita simpan, kita bisa panggil dan kita gunakan sebagai masking. Bisa. Nah, sampai di sini pun teman-teman juga
masih bisa mengolah. Ya, saya hilangkan ini ya. Saya hilangkan misalkan teman-teman ingin mengurangi bagian tertentu deh. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya brush. Terus kemudian teman-teman harus ingat bahwa prinsip dasar dari masking itu adalah membaca hitam dan putih. Membaca warna terang dan putih. Terang dan gelap kurang lebih. Ketika dia mendapatkan warna hitam, berarti dia menghapus. Nah, saat ini kondisi foreground di depan hitam, jadi dia ngebaca yang paling atas. Teman-teman digores aja. Ketika ketemu dengan warna hitam, ketika digores, teman-teman melihat bahwa ini jadi hilang. Nah, itu dia. Itu prinsip dasar ya. Dan ketika teman-teman ingin mengembalikan ke putih, mau ditampilkan kembali, ini hilangnya bukan permanen ya. Jadi sementara. Ini lebih aman. Nah, teman-teman tinggal diklik di sini di bagian switch-nya atau tekan X, hampir sama dengan seperti di Photoshop. Teman-teman tinggal digores saja kembali. Nah, itu dia, teman-teman. Silahkan digunakan. Nah, jadi yang dimaksud dengan alpha itu ini dia, teman-teman. Jadi transparan. Kita membuat seleksi, tapi menggunakan channel. Nah, di channel ini bisa dipanggil kembali. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, salah satunya seperti itu. Terus ada lagi teman-teman. Misalkan saya kepengen menggunakan gambar yang berbeda ya, gambar yang berbeda. Kasusnya begini. Kira-kira untuk yang channel udah ngerti ya bahwa alpha channel itu adalah bagaimana seleksi yang kita buat itu alpha seleksi ya. Jadi kita membuat seleksi tapi nanti dijadikan transparan, dijadi masking. Ini tekniknya seperti ini. Apa yang kita buat seleksi lalu disimpan dan bisa dipanggil kembali. Ya, bisa dipanggil kembali. Untuk menjadikan suatu mungkin pola untuk di cropping atau di masking kurang lebih seperti itu. Itu namanya alpha selection. Nah teman-teman selain menggunakan ini, saya coba akan menjelaskan lagi. Ini saya close dulu ya teman-teman, saya close dulu. Saya tidak simpan, saya ngambil gambar ini misalkan. Contoh ini aja deh, saya tempel di sini. Nah, ini sering saya gunakan ketika saya mengajar di kelas. Saya ingin mengambil misalkan seleksi di bagian ini nih. Saya pengen mengambil seleksi di bagian gelembungnya. Ini gimana caranya? Nah, itu dia teman-teman. Nah kalau ingin mengambil gelembungnya, teman-teman, ini saya coba diperbesar ya. Saya perbesar, saya tekan plus. Resolusi yang saya dapatkan ini adalah file kecil. Ini materi ketika saya ngajar di kelas. Jadi ketika file ini sudah disiapkan oleh ketika saya ngajar, file ini sudah disiapkan oleh instansi kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada red, ada green, ada blue. Nah, teman-teman bisa melihat langsung di sini. Kira-kira menurut kalian yang warnanya pekat antara red, green, blue, yang kelihatan putih dan hitamnya terang yang mana? Nah, teman-teman ini bisa duplikat dulu. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa duplikat. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan ya, teman-teman, nggak kelihatan banget gitu kan. Saran saya teman-teman duplikat dulu aja. Rednya bisa di duplikat ya. Nah, dia red nih, dia udah dapat. Greennya juga duplikat, terus kemudian blue-nya juga duplikat. Nah, ini untuk memastikan ya teman-teman, untuk memastikan kira-kira gambarnya. Karena kalau menggunakan yang ada di sini, kalau saya matikan matanya itu warnanya jadi begini. Nah, itu sangat mengganggu kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut saya mengganggu. Oke, saya bisa langsung menggunakan yang ada di sini. Nah, ya menggunakan yang di sini. Ini saya hidupkan dulu. Oke, di layarnya di sini saya buat layar baru dulu, teman-teman. Saya buat layar baru yang sifatnya putih aja dulu. Oke. Saya putih, saya tempatkan di bawah si gambarnya. Terus kemudian yang tadi kan sudah di channelnya kan sudah diduplikat nih sama saya nih. Ya. Oh, teman-teman lihat, ini channelnya udah diduplikat sama saya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini channelnya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Sorry, ini tidak bisa ditarik. Sebentar ya. Kenapa tidak bisa ditarik? Oke, ini kalau sudah bisa ditarik, tinggal pindahin ke atas aja deh, biar kelihatan panjang. Nah, bentar ya. Masih belum bisa ditarik juga, teman-teman. Oke, nggak apa. Nanti kalau teman-teman lihat bahwa di sini ada blue, ya kan, ada red dan sebagainya ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mencoba, pindah channel sendiri lagi. Kalau saya gabung di sini kamu, nah maksud saya gitu. Kenapa saya gabung di situ? Supaya kelihatan layarnya. Oke, saya geser ke kanan. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya, ini layer yang punya kita.
Oke, ini saya pendekin. Oke. Terus kemudian ini layar punya kita. Nah, teman-teman tadi saya sudah berikan ya blue channel dan sebagainya. Teman-teman tinggal dimatikan dulu yang ini ya, di layer. Matikan. Nah, teman-teman baru dihidupkan yang ini. Nah, teman bisa ngeliat bahwa di sini ada hitam putih. Ini channel udah saya buat. Jadi saya tidak mengganggu yang di atas, biarkan saja. Nah, teman-teman kita lihat apakah dari blue, green, dan red itu yang mana yang paling menonjol antara hitam dan putihnya. Karena saya konsentrasi kepengen digelembungnya, teman-teman, jadi teman-teman harus melihat kira-kira yang mana yang lebih kuat. Nah, kalau ini kan agak samar-samar nih, ini kan samar-samar ya, di sini juga terang. Nah, oke, ini saya coba sama. Oke, nah ini lebih tegas kelihatannya. Oke, berarti yang saya pakai adalah yang red. Nah, ini yang lainnya boleh saya buang. Kalau digabung boleh nggak? Digabung boleh aja, digabung gitu boleh, nggak masalah ya. Bisa teknik digabung boleh nggak, silakan. Nah, ini saya coba untuk hapus. Saya hapus. Oke. Nah, saya pakai yang kira-kira yang red. Nah, yang red ini saya coba untuk seleksi menggunakan lasso. Karena saya kepengen ngambil gelembungnya, saya hanya konsentrasi di gelembungnya saja, teman-teman. Iya, gitu dia. Oke, tidak apa-apa. Sorry, batalkan saja. Saya seleksi lagi. Oke, udah jadi. Udah jadi seleksi. Sekarang teman-teman seperti itu. Setelah seleksi ini, karena saya ingin ngambil gelembungnya, teman-teman bisa coba. Jadi kita harus menginverse. Nah, inverse. Jadi seleksinya di inverse, dibalikin. Nah, ini seleksinya udah di inverse, dibalikin ya. Tandanya inverse dibalikin. Jadi di bagian luar itu ada kayak titik-titik juga. Di sini juga ada titik. Soalnya kalau saya inverse, select inverse, itu hanya dalam doang. Jadi ketika saya pilih dalam, ketika saya gores menggunakan warna hitam, nanti yang kena dalam. Nah, saya nggak mau. Nah, saya tidak mau. Saya kemarin menghitamkan yang bagian luar. Ya, saya ingin menghitam bagian luar. Saya seleksi. Saya coba ke pilihnya, namanya adalah select inverse. Oke. Nah, ini saya kecilkan. Teman-teman sekarang tinggal kira-kira tuanglah warna hitam. Nah, bisa tekan kontrol titik koma. Nah, itu dia. Jadi saya konsentrasi di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini saya menggunakan tekniknya seperti ini ya caranya. Ketika saya ingin menseleksi bagian yaitu hanya si gelembungnya doang. Sebenarnya sih materi ini udah tingkat lanjut teman-teman ya. Tapi ini penting teman-teman ketika menghadapkan gambar seperti ini. Bagaimana kalau kita menggunakan alpha selection? Oke, saya coba untuk saya hilangkan seleksinya, saya perbesar, saya zoom besar. Nah, teman-teman tinggal bermain yang namanya bisa menggunakan Dutch. Nah, saya menggunakan Dutch and Burn. Jadi karena saya pengen dia dibuat seperti gelap, nah gitu kan, mau yang gelap. Tapi teman-teman bisa menggunakan ini juga bisa sama, menggunakan color, menggunakan brightness contrast juga bisa lebih cepat teman-teman. Teman tinggal diatur aja kira-kira seberapa besar yang dibutuhkan. Nah, tuh lebih cepat ya dapatnya. Nah, itu caranya gitu. Oke. Nah, teman-teman sudah dapat langsung tekniknya seperti itu. Oke, nah teman-teman setelah sampai di sini tinggal di oke. Terus kemudian teman-teman tinggal menerangkan menggunakan yang namanya Dutch and Burn. Nah, teman-teman bisa menggunakan, misalkan saya kepengen diterangin di bagian yang highlight-nya, yaitu belembung-belembungnya. Nah, teman-teman tinggal pilih namanya highlight, tinggal digores aja di bagian. Nah, itu dia. Makin kelihatan ya. Nah, makin kelihatan. Dia. Terus kemudian teman-teman pilihnya burn untuk bagian yang gelapnya. Saya pilih yang midtone ya. Dah. Oke, terus kemudian teman-teman pilih yang Dutch lagi, saya pilih highlight. Diterang. Dah, ini udah jadi teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, saya coba kembali ke layer ini nih. Nah, layer yang ini biru ya. Nah, gitu ya. Oke, matanya saya matikan. Nah, matanya saya matikan karena saya tidak ingin menggunakan dia. Kalau dihidupin nanti dia kebaca semua, jadi saya matikan aja. Nah, oke. Baru saya hidupkan bagian yang namanya gambar ini dia. Nah, saya ingin mengambil seleksi ini nih teman-teman. Nih, seleksi ini ya. Kalau jangan dihidupkan matanya jangan dihidupin. Jangan dihidupkan matanya. Oke, saran saya matikan saja. Terus ini hidupkan kembali. Lalu teman-teman tekan alt klik di sini. Kenapa tekan alt di sini? Supaya saya bisa mendapatkan seleksi. Nah, saya sudah mendapatkan seleksi nih. Ya.
sudah mendapatkan seleksi ya di bagian belembung-belembungnya. Nah, teman-teman tinggal klik aja masking, klik selection add. Nah, sudah dapat deh gelembungnya, gitu caranya. Jadi nanti ada satu sesi teman-teman, saya akan menjelaskan untuk yang bikin project ya. Jadi kita ada, karena kata nanti ada sesi ke-14 itu mengenai kesimpulan bagaimana cara menggunakan GIMP. Nanti setelah sesi kesimpulan menggunakan GIMP, baru kita akan sering membuat project-project, bikin poster, bikin katalog, dan sebagainya menggunakan GIMP kurang lebih. Oke teman-teman, saya berharap materinya mengenai selection di GIMP bermanfaat dan berguna. Kalau memang bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa kan teman-teman, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai GIMP. Oke, sekian terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software GIMP.